Nah, jadi ada upaya gitu untuk memastikan dulu Anies tersangka. Nanti terbukti tidaknya kan berarti kalau dilihat ayat 1, tenang saja nanti masih ada waktu 2 tahun. Ngeri nggak sih? Ya, kebayang lah ya, ini sebuah proses yang dipaksakan dengan harapan bahwa nanti ketemu. Jadi sudah sebegitu luar biasanya kinerja KPK atau dalam hal ini adalah Firly untuk menemukan celah korupsinya Anies Baswedan, tapi nggak ketemu. Tetap saja didorong itu buat ditersangkakan. Ini negara macam apa ini? Saya silakan aja mau dimuat lah. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Ya bukan? Nampak sekali ya ini bagaimana upaya-upaya lintas instansi institusi ini untuk mendorong agar Anies Baswedan bagaimanapun caranya ditersangkakan saja. Kalau kami rakyat, apa yang ada di pikiran kami tentang KPK? Harun Masiku apa kabar? Kenapa Formula E yang sebelah juga nggak diproses? Apa karena penyelenggaranya Erick Thohir? Ini kan nuansa politisnya terlalu kental. Dan sangat kita sayangkan sekali, sangat kita merasakan keberatan gitu dengan cara-cara dan kinerja dari KPK hari-hari ini. Komisionernya ini komisioner pilihan presiden. Di 2019 sebenarnya kan komisioner yang sekarang ini rekam jejaknya sangat-sangat buruk, terutama ketuanya ya, ketua KPK yang sekarang itu rekam jejaknya jelas buruk. Saya kira tidak perlu capek-capek risetnya, di Google sebentar aja akan keluar rekam jejaknya, bahkan yang terkait dengan pengerusakan buku merah. Mengerikan, manuver Ketua KPK Firly Bahuri menjegal Anies Baswedan. Ketua KPK Firly Bahuri disebut berkali-kali mendesak Satuan Tugas Penyelidik agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Ada kecurigaan bahwa pemeriksaan KPK ini terlalu dipaksakan dan bermuatan politis. Jadi luar biasa ya, naikin aja dulu deh ke penyidikan. Nanti kita cari sambil jalan, kita cari celah-celahnya, kan kurang lebih begitu ya. Bahkan sebagian komisioner KPK menyatakan ini tidak bisa naik ke tahap penyidikan. Tapi yaudah naikin aja dulu, nanti sambil proses kita cari celahnya. Ini kan luar biasa ya, cara-cara yang sangat mencederai proses demokrasi di Indonesia saya kira kan. Jadi ini yang oleh Firly Bahuri dijadikan alasan, landasan untuk mendesak Satuan Penyelidikan lembaganya agar segera meningkatkan pengusutan Formula E ke tahap penyidikan. Ini kita lihat ya, pasal 40 Undang-Undang KPK. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Nah, jadi ada upaya gitu untuk memastikan dulu Anies tersangka. Nanti terbukti tidaknya kan berarti kalau dilihat ayat 1, tenang saja nanti masih ada waktu 2 tahun. Ngeri nggak sih? Ya, kebayang lah ya, ini sebuah proses yang dipaksakan dengan harapan bahwa nanti ketemu. Jadi sudah sebegitu luar biasanya kinerja KPK atau dalam hal ini adalah Firly untuk menemukan celah korupsinya Anies Baswedan, tapi nggak ketemu. Tetap saja didorong itu buat ditersangkakan. Ini negara macam apa ini? Nampak sekali ya ini bagaimana upaya-upaya lintas instansi institusi ini untuk mendorong agar Anies Baswedan bagaimanapun caranya ditersangkakan saja. Ini saya kira rakyat nggak akan tinggal diam. Rakyat akan semakin kencang untuk mengcounter cara-cara yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Kalau kami rakyat, apa yang ada di pikiran kami tentang KPK? Harun Masiku apa kabar? Kemana kerja-kerja KPK? Anda kok apa ini berupaya mengeluarkan effort 1000% lebih besar daripada sebelumnya untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Padahal proses-proses KPK yang selama ini berjalan pun masih banyak yang belum jelas. Kenapa Formula E yang sebelah juga nggak diproses? Apa karena penyelenggaranya Erick Thohir? Ini kan nuansa politisnya terlalu kental.
dan sangat kita sayangkan sekali, sangat kita merasakan keberatan gitu dengan cara-cara dan kinerja dari KPK hari-hari ini. Ada kesan pemaksaan dari Firly Bahuri agar kasus Formula E dinaikkan menjadi tahap penyidikan, walaupun menurut para penegak hukum tidak ada cukup bukti. Cara-cara yang dilakukan oleh para penjegal Anies Baswedan itu terus masif sekarang, dari buzzer termasuk dari Firly Bahuri. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, ya itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, semuanya orang yang Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Mau mengeluh. Dia sudah mendengar langsung sekian dari dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB sekarang kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Ya bukan? Manuvernya luar biasa. Apa yang terjadi sekarang, ketakutan berlebih atas peluang besar Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Karena jika melihat kondisi saat ini, Anies Baswedan memiliki popularitas yang sangat tinggi dan prestasi-prestasi yang sangat baik. Masalah besar yang sekarang kita miliki memang justru didesain KPK pasca revisi 2019 itu. Pertama, secara konstitusional, KPK yang dulu kita bangga-banggakan dalam kuliah saya kalau ngajar tata negara itu selalu ini unik, lembaga negara yang independen dan lain sebagainya itu dirombak total 2019. Sekarang dia di bawah presiden. Sangat clear itu, makanya ada kasus pengalihan status jadi pegawai KPK menjadi ASN, ada kasus TWK dan lain sebagainya. Karena sekarang betul-betul di bawah presiden. Artinya apa? Semua kasus yang kemudian yang akan diperiksa oleh KPK itu akan ada di bawah pengawasan presiden dan bisa dihentikan sesungguhnya. Walaupun mungkin kita tak akan melihatnya secara kasat mata karena secara prosedural itu tidak tertulis gitu. Presiden bisa mengintervensi itu tidak ada. Tapi dengan sekarang KPK ada di bawah presiden itu jelas akan mempengaruhi apa yang bisa diperiksa dan apa yang tidak bisa diperiksa. Makanya sebenarnya baru nih kemarin saya memberikan suatu outlook penegakan hukum 2020 dan salah satu pertanyaan besar yang saya lontarkan adalah jangan-jangan KPK akan jadi senjata politik di satu sisi. Tapi di sisi lainnya bisa jadi KPK juga akan secara efektif menjadi perisai politik untuk orang-orang yang ya jangan diganggu-gugat begitu ya. Karena posisinya sudah benar-benar diletakkan di bawah presiden. Dan yang kedua juga kan komisionernya ini komisioner pilihan presiden. Di 2019 sebenarnya kan komisioner yang sekarang ini rekam jejaknya sangat-sangat buruk, terutama ketuanya ya, ketua KPK yang sekarang itu rekam jejaknya jelas buruk. Saya kira tidak perlu capek-capek risetnya, di Google sebentar aja akan keluar rekam jejaknya bahkan yang terkait dengan pengerusakan buku merah.